Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Tidak lupa saya mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam keadaan pandemi yang seperti ini ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik nanti diharapkan dapat menguraikan apa saja struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menemukan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi, seperti itu. Kemudian apakah sudah ada yang tahu apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Oke, langsung saja kita bahas ya. Untuk struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 ya nanti. Yang pertama, pernyataan umum atau biasa disebut dengan klasifikasi atau definisi. Di sini klasifikasi itu adalah pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Biasanya nanti pernyataan umum itu mengandung informasi umum tentang suatu objek. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah di sini merinci tentang hal-hal yang dilaporkan atau merinci tentang suatu subjek atau objek yang dilaporkan ya. Jika itu yang dilaporkan tentang binatang, nanti yang dirinci bisa berupa ciri fisik ini ya, atau bisa berupa makanannya, kemudian bisa berupa habitatnya, atau juga bisa berupa perilaku, seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga itu namanya simpulan, ya. Simpulan di sini boleh ada, boleh tidak. Artinya dalam suatu teks laporan hasil observasi ada yang memiliki simpulan, tetapi ada juga yang tidak memiliki simpulan. Simpulan di sini maksudnya adalah ringkasan umum dari suatu objek atau ringkasan umum dari hal yang dilaporkan, seperti ya. Itu untuk strukturnya. Kemudian sekarang untuk lebih memahami tentang struktur teks laporan hasil observasi, silahkan perhatikan contoh berikut. Silahkan diperhatikan baik-baik. Ini ada satu buah teks dengan judul kelinci ya di sini. Ini nanti terdiri dari 4 paragraf. Kita perhatikan dari paragraf yang pertama dulu. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama itu nanti namanya pernyataan umum ya. Di sini sudah saya tuliskan pernyataan umum atau klasifikasi. Ciri-ciri dari pernyataan umum itu bisa ditandai dengan kata ini, adalah ini ya, adalah atau mungkin merupakan atau bisa juga kata yaitu, seperti itu ya. Kemudian kita ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini namanya deskripsi bagian. Di paragraf kedua ini merinci tentang objek. Di sini objeknya adalah kelinci. Kemudian di sini yang dirinci adalah tentang jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari kelinci. Oke, kita next. Kemudian yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga di sini masih tergolong pada deskripsi bagian ya. Di sini ditambahkan juga tentang manfaat dari kelinci. Dan yang terakhir, paragraf keempat ada simpulan. Simpulan tadi adalah ringkasan ya, ringkasan dari suatu objek, seperti itu. Mana kira-kira struktur teks laporan hasil observasi sudah bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita ke kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Untuk kaidah kebahasaan silahkan kalian simak video berikut. Di dalam video ini sudah sangat lengkap ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik videonya. Halo teman-teman,
Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Apa yang kalian tahu tentang kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan kebahasaan yang digunakan dalam membuat suatu teks. Aturan kebahasaan ini bisa terkait penggunaan konjungsi atau penyusunan kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf di dalam pembentukan suatu teks. Terus fungsinya? Kaidah kebahasaan memiliki fungsi untuk menentukan atau membentuk suatu makna arti, bunyi, kosakata, ejaan, dan kalimat dalam teks tertentu agar informasi yang tersampaikan bisa terkirim dengan baik pada pembaca. Bagaimana? Dari video tersebut kalian sudah bisa menangkap apa saja kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Tadi ada bermacam-macam ya. Sekarang untuk data latihan silahkan kalian coba telaah struktur, tadi sudah jelaskan ya, telaah struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaannya. Tugas ini sudah Ibu sediakan di LKPD. Silahkan kalian buka LKPD-nya, kemudian dikerjakan. Jawabannya nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp group seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran untuk hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi, kemudian yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Selain itu, pada struktur teks laporan hasil observasi itu ada banyak sekali kaidah kebahasaan yang dapat kita pelajari. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat. Untuk struktur untuk teks laporan hasil observasi nanti bisa kalian manfaatkan dalam ketika kalian mengobservasi atau ketika kalian melihat objek-objek di sekitar kalian bisa menuliskannya ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi seperti itu ya. Lebih terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.